Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada orang berdoa, ini cerita nih ya. Dia bilang, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku bisa makan gratis sehari 2 kali, maka aku sudah bersyukur, katanya. Artinya dia minta rezeki sehari 2 kali makan aja. Biasanya orang makan sehari berapa kali? 3 kali. 2 kali makannya. Cemilannya yang banyak. Sebenarnya tergantung, kalau orang banyak gerak, banyak juga makannya. Nah, kalau kita umrah kemarin, coba banyaknya kita gerak, makannya berjubung, masih aja kurang ya, karena gerak banyak. Makanya kalau orang makan banyak itu, kalau nasinya banyak dibilang apa ya? Bukan porsi pejubung, porsi tukang katanya. Karena tukang banyak makannya. Porsi kuli, porsi tukang. Nah, dia berdoa begitu, ya Allah, berikan saya sehari 2 kali makan gratis. Akhirnya orang ini dikabulkan doanya sama Allah. Tapi karena dia orang yang pemalas mungkin atau apa begitu, akhirnya dapat kasus masuk penjara dia. Sekali di penjara, betul, sehari 2 kali makan gratis. Kabul doanya. Karena memang rezekinya seperti itu, ya. Jadi memang kalau rezekinya orang itu mentoknya di situ, ya di situ-situ aja, walaupun dia berdoa ke sana kemari. Dan bisa juga lebih daripada yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Mungkin saya pernah cerita atau tidak di sini atau di tempat lain. Ini ada orang kaya banget. Tapi yang anehnya, dia sudah habiskan hartanya itu, sumbang ke sana, sumbang ke sini, kasih sana, kasih sini. Ternyata bukan habis, malah datang lagi. Memang kalau orang rajin sedekah itu ya rezekinya banyak. Kalau ibu nggak percaya, coba masukkan di kotak infak tunai 50.000, tapi dengan hati riang. Jangan pelit-pelit, keluar nggak ya, jangan. Masukkan ya 50.000 tuh. Lihatin aja dalam 3 hari ke depan, jualan kah, laku banget begitu. Ada aja rezekinya itu. Cuman ya tadi dengan hati tapi kalau takut juga, keluarin nggak ya. Akhirnya Allah nanti balas nggak ya. Karena kita terlalu banyak perhitungan. Nah, jadi ada orang kaya banget. Dia sudah kasih sana, kasih sini, bagi-bagi sana, bagi-bagi sini. Tapi nggak mau habis hartanya itu. Bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren. Wah, pokoknya banyaklah sumbangannya. Tapi nggak mau habis. Akhirnya bosanlah dia jadi orang kaya. Dia bosan jadi orang kaya. Kalau dia jualan laku, kalau dia tutup malah dimarahin orang. Coba ibu-ibu yang banyak pelanggan begitu, coba tutup, nggak usah lama-lama, 1 minggu aja dicariin kita sama orang, dimarah-marahin, ya enggak? Ibu ini kemana sih katanya?
1 minggu nggak ada, kita mau belanja susah. Iya nggak ya? Nah, malah kita yang dimarahin karena kita sudah punya pelanggan. Nah, kalau nggak ada punya pelanggan ya nggak apa-apa. Ini orang kaya pelanggannya banyak, jadi nggak berani tutup dia. Kalau tutup malah dimarahin sama orang. Disumpah-sumpahin sama orang, kamu nih orang perlu kamu tutup gitu. Dimarahin. Akhirnya dia bosan mau jadi orang kaya. Jadi orang itu bosan. Datang dia ke sama ulama, datang sama seorang guru. Guru katanya, apa? Saya bosan jadi orang kaya. Loh, di mana-mana orang kepengen kaya, kamu bosan jadi kaya katanya. Anu guru katanya, saya ini nggak bisa ibadah, sedikit banget ibadah saya. Mau sholat, baru sholat sebentar, tidak lama, belum sholat sunat sudah dipanggil orang saya. Sibuk banget. Saya tuh kepengen juga hadir majelis taklim, kepengen juga hadir di sana pengajian. Coba orang yang kaya itu susah dia hadir pengajian. Beruntunglah ibu-ibu yang miskin sini, karena bisa hadir pengajian. Karena gini ya, ada orang punya toko 1, masya Allah rajin pengajian, punya toko 2, terkadang turun, terkadang enggak. Ya nggak itu, sering itu. Punya toko 3, orangnya nggak turun dah, arisannya aja yang turun. Punya toko 4, arisannya nggak turun, orangnya nggak turun, nggak lama berhenti. Lihatin aja, itu sudah sering terjadi itu. Karena kesibukan. Orang yang candu dengan ibadah ketika sibuk dengan urusan dunia, pusing dia. Katanya saya kepingin tenang gitu, cuma nggak bisa berhenti itu. Karena rezekinya tadi sudah begitu banyak, akhirnya kalau mau berhenti dimarahin orang. Jadi serba salah itu. Nah akhirnya orang ini datang seorang guru, saya mau jadi orang miskin aja katanya. Ah kenapa, kata gurunya? Di mana-mana orang kepingin kaya, kamu kepingin miskin. Iya guru, supaya saya bisa ibadah, tenang beribadah. Ada nggak caranya guru supaya jadi miskin? Aneh nggak begitu? Coba ibu-ibu datang ke ulama, datang ke Habib. Apa yang diminta? Bib, doakan saya Bib. Apa? Supaya lancar dagangan. Kalau orang-orang Banjar tuh datang ke guru mana? Guru minta banyu guru. Untuk apa ini? Dagangan supaya ramai guru. Ya sepi, lagi sepi nih, tolong ramai. Gimana caranya? Nah ini terbalik dia. Kata gurunya, kamu betul mau jadi orang miskin? Iya guru, saya kepingin jadi orang miskin aja katanya. Ya gini aja sudah, ada caranya. Apa guru caranya? Besok hari Jumat, kamu sholat di masjid kerajaan sana. Nanti selesai sholat Jumat, kamu pukul kepalanya raja. Kan di masjid kerajaan, kan biasanya ada kerajaan itu ada masjid, biasanya raja sholat situ. Nah kamu ikut situ sholat. Selesai sholat Jumat, kamu pukul kepalanya raja. Kamu pasti ditangkap itu, masuk penjara itu. Di penjara tenang sudah kamu, nggak ada lagi yang ganggu kamu. Makanan gratis di sana. Kata yang orang kaya ini, wah betul juga nih. Ini muridnya juga aneh-aneh juga, gurunya juga aneh. Ya muridnya aneh, apa yang lagu Wiro Sableng, muridnya sableng, gurunya gendeng. Memang seperti itu ya. Akhirnya pas hari Jumat, karena dia orang kaya, dikenal sama raja. Orang kaya kan, raja sama raja. Raja, sini katanya. Biasa kan begitu, kalau orang kaya kan di mana-mana dikenal, tapi kalau orang miskin tidak dikenal kita. Orang kaya dipanggil sama raja, sini pulang. Pak, sini Pak. Kan orang kaya duduk samping raja. Selesai sholat Jumat, betul mau dipraktekin nih, mau dipukul kepala raja tadi. Ketika raja mau pakai mahkota, tiba-tiba orang kaya ini langsung nempeleng kepalanya raja, pluk. Mahkotanya ini jatuh, tergulung. Ajudannya raja langsung mengepung nih orang, mau dipukul, mau ditangkap. Kata raja, jangan.
Jangan dipukul, jangan ditangkap. Loh kenapa kata ajudannya? Engkau dipukul aja, jangan. Justru dia telah menyelamatkan nyawaku. Gimana menyelamatkan nyawamu kalau kau mau dipukul, kau menyelamatkan nyawa? Coba kamu lihat di dalam mahkotaku itu. Ada 2 ekor kalajengking katanya. Jadi di dalam mahkota raja itu ada 2 ekor kalajengking. Coba kalau aku pakai tadi, habis disengat kepalaku, mati aku, kata raja. Justru dia telah menyelamatkan nyawaku. Kalau begitu kasih dia hadiah. Dikasihkan emas, perak, apa begitu. Besok-besok datang lagi ke rumah guru-guru. Kenapa? Sudah dipraktekin enggak? Sudah guru. Terus kenapa datang ke sini lagi? Enggak masuk penjara. Enggak bisa guru. Malahan saya tambah kaya lagi katanya. Apa kata guru? Ya itulah rezekimu. Karena kada Allah sudah tentukan jadi orang kaya, bagaimanapun kita mau jadi miskin, ya bisa miskin. Kita nih uratnya urat miskin. Mau jadi orang kaya enggak bakalan kaya. Malahan miskinnya turun dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak, anak ke cucu. Ya, miskinnya tuh turun, miskin turunan namanya. Tapi kalau orang memang uratnya urat kaya, ya tetap kaya. Artinya dalam masalah ini, rezeki itu memang salah satu rahasia dari Allah Ta'ala. Salah satu rahasia dari Allah Ta'ala. Sehingga ada ulama yang minta, jangan kau minta banyak rezeki, tapi yang kau minta adalah berkah. Cukup berkah. Cukup berkah. Kalau banyak pusing lagi. Banyak pusing. Orang banyak duit itu simpan di bank takut kalau banknya bangkrut. Simpan di rumah takut kalau ada pencuri. Bingung dia. Bingung. Kebanyakan. Nah, makanya kalau ulama itu minta cukup dan berkah. Arti cukup, ya cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, mau berangkat umrah, ada duitnya. Mau berangkat haji, ada duitnya. Kalau enggak ada, tapi pas ada niat, aku mau ke berangkat umrah lah tahun depan. Ngumpul-ngumpul, ada berangkat, kan gitu tuh. Aku mau apa Mak? Mau beli rumah. Kumpul setahun 2 tahun dapat bisa beli rumah. Itu namanya cukup berkah. Coba lihat kalau ada orang kelebihan duit, bingung dia, bingung. Menghabiskan duitnya tuh bingung dia. Sampai duit dibakar, ya. Saking banyaknya dia punya duit, mau kemana dia punya duit itu. La ilaha illallah. Nah, jadi yang minta sama Allah cukup dan berkah. Karena kalau nggak berkah repot juga. Ada orang punya duit tapi nggak bisa gunakan duitnya. Makan nggak boleh, kata dokter nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Karena sudah macam-macam penyakit timbul di dalam tubuhnya. Untung masih kaya, ada yang parah sudah miskin, penyakitan lagi. Repot banget itu. Itu sudah ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga, kesiraman cat, konslet lagi. Nah, jadi memang rezeki itu ya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Coba masih ingat dulu sinetronnya Haji Sulam, tukang bubur naik haji. Itu sinetron paling terpanjang sedunia itu. Sampai puluhan ribu episode dah habis-habis. Musuh bebuyutannya Haji siapa Bu? Haji Muhyiddin. Nah, makanya saya sering bilang di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Di mana ada Adam, di situ ada iblis. Di mana ada putih, di situ ada hitam. Saya tambahin lagi, di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Artinya di dalam dunia ini ada aja orang yang usil. Ya, sifat kayak Haji Muhyiddin tuh pasti ada dalam dunia ini. Coba Haji Sulam itu kan ya, tukang bubur. Tapi dia karena niat minta sama Allah untuk orang tuanya,
yang mau berangkat haji. Mamanya sampai mengigau-ngigau dalam tidurnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tertidur sambil bertalbiyah, mengigau, jar orang Banjar, mengigau. Motong sayur, labbaik Allahumma labbaik. Tapi Haji Sulam ini dia bakti sama orang tuanya. Jualan bubur. Kemudian ketika jual bubur Sulam, ada Bang Ojo, ditambahin huruf H di depan. Huruf H. Artinya bubur Haji Sulam. Ngelihat orang kampung, kenapa ini? Kan belum haji, kenapa pakai huruf H? Karena dulu itu kan huruf H itu kan, haji itu kan sangat berharga nilai huruf H itu. Malu Haji Sulam, mau dihapus huruf H tadi. Kata mamanya, jangan dihapus Sulam. Kenapa? Itu doa. Doa itu. Siapa yang nulis? Bang Ojo. Itu katanya, Ojo itu yang bikin bikin gara-gara. Tapi Haji Sulam nggak marah. Karena mamanya bilang jangan dihapus, itu doa. Saya masih ingat dulu, sudah lulus dari Ampel, pulang dakwah, pakai kupiah putih. Ada saya punya teman di Langgar Darussalam itu, ada yang ngejek-ngejek, apa itu Muhid, belum haji pakai kupiah putih katanya. Saya bilang mudahan saya berangkat haji katanya, kata saya. Diejek ini, itu belum haji kenapa pakai kupiah putih? Udah lama, kurang lebih setahun kalau tidak salah, setelah itu berangkat haji saya gratis. Namanya haji kosasi, ongkos dikasih. Ingat itu saya. Pulang dari Hadramaut, kalau dari Yaman, kosasi lagi, ongkos dikasih. Dapat duit lagi waktu itu saya 18 juta. Nah jadi alhamdulillah. Nah jadi kembali ke Haji Sulam, dia ngumpulin duit, ada 5 juta untuk nyetor haji untuk mamanya, nyetor haji. Nggak lama dipanggil sama pihak bank, datang ke bank. Kata orang bank, Pak, selamat apa ini? Bapak mendapatkan hadiah Pak, mobil Mercy keluaran terbaru. Senang Haji Sulam? Dia nggak senang. Kenapa? Karena dia nggak bisa naik mobil, nggak bisa nyetir mobil. Orang bilang, Bapak nggak gembira? Kata Haji Sulam, emang kalau hadiah haji ada nggak? Katanya nggak ada. Mungkin tahun depan mungkin ada. Kalau tahun ini nggak ada hadiah haji. Bapak nggak mau mobil? Ya mau sih katanya, tapi bagaimana saya nggak bisa nyetir. Kata pihak bank, Pak, ini mobil enak Pak, bagus. Pokoknya mewah. Kalau Bapak naik mobil ini, orang pada kagum semuanya. Cuman kata orang bank, Bapak Haji Sulam harus bayar. Bayar apa? Bayar pajaknya. Berapa? Kalau nggak salah waktu itu 130 ribu. Bukan Pak, 130 juta. Malah Haji Sulam, enaknya saya nabung 5 juta disuruh bayar 130 juta. Nggak mau, saya nggak mau ditipu katanya. Biar saya ini orang bodoh, biar nggak sekolah. Saya nggak bodoh-bodoh amat masalah gini katanya. Padahal memang bodoh dia. Mau pulang Haji Sulam, kata orang bank, tunggu dulu Pak, mungkin Bapak nggak paham. Kata gini, sudah, Bapak mau nggak mobil? Kalau dikasih saya mau, tapi kalau saya suruh bayar saya nggak mau. Gini aja sudah, bagaimana mobil itu Bapak jual, kemudian nanti sebagian 130-nya dikasih untuk bayar pajak, nanti Bapak ambil duit sisanya. Kata Haji Sulam, itu duit bisa nggak untuk berangkat haji? Bisa Pak. Jangankan Bapak, 1 RT bisa berangkat haji semuanya. Haji Sulam pingsan dia. Nah, coba lihat itu. Pulang bawa kresek saja, kayak orang linglung.
Kayak orang bingung-bingung, kayak orang oleng-oleng sudah. Kata Ustaz Dasat nanti apa tuh? Sedeng-sedeng, beleng-beleng. Kata mamanya, Sulam, kenapa kamu jadi gila? Emak nggak mau lagi, sudah emak nggak mau berangkat haji daripada kamu gila, diomongin orang, sudah emak nggak mau lagi berangkat haji sudah. Kata Haji Sulam, enggak mak, mama tetap berangkat haji. Saya haji, istri saya haji. Bahkan Bang Ojo itu saya akan berangkatkan haji juga. Itu yang ketua panti asuhan, saya berangkatkan haji juga. Mamanya makin bingung dia. Makin bingung. Gimana Sulam? Coba sini mak, dekat mak. Apa yang dibawa di dalam kompe ini? Dia kan suka main sama emaknya. Dibuka duit semua. Subhanallah. Itu tuh rezeki tadi. Gak bisa dilawan. Haji Muhyiddin marah-marah. Pulang dari haji, apakah jadi habis duitnya? Enggak. Banyak lagi duitnya, datang orang kaya ngasih mobil lagi. Apa kata mak? Inilah kalau soal rezeki. Soal rezeki ini ya, kalau Allah sudah membuka rezeki, itu tidak bisa ada yang membendungnya. Kita nih ya, memang betul gitu ya. Ini kata para ulama, orang pintar, kita nggak pintar, kita mungkin bisa jadi pintar. Asal kita mau betul-betul belajar, insya Allah bisa jadi pintar. Tapi kalau masalah rezeki, walaupun kita bekerja keras, tapi kalau rezekinya kita sampai di situ, nggak nyampe-nyampe juga jadi orang kaya. Paham nggak masalah gini bu? Ada dulu cerita juga, ini banyak cerita aja nih. Ada orang hidup berdua sama anaknya, bapak sama anak, mungkin istrinya sudah meninggal ke apa begitu. Bapaknya ini selalu ibadah aja. Anaknya itu kadang sudah mulai marah, Pak, kenapa bapak nggak kerja? Kita mau makan apa? Kata bapaknya, kalau Allah kasih rezeki, tanpa aku cari, maka rezeki itu akan sampai di hadapanku. Ini jangan dilawan bu ya, ini sudah makamnya sudah makam orang tawakal sama Allah yang luar biasa tawakalnya. Lah kita ini tawakalan dulu. Kata bapaknya, kalau memang itu ada rezeki buatku dan buatmu, maka tanpa aku cari rezeki itu datang kepadaku. Nah suatu ketika karena bapaknya rajin ibadah gitu ya, suatu malam mungkin bapaknya tertidur, dalam tidur itu ada orang datang dalam mimpinya. Dia bilang, "Hei fulan, kamu galilah tanah di sebelah sana. Dekat pohon ini galilah di sana. Kau akan temukan harta karun. Kau temukan harta, ambillah harta itu." Terbangunlah bapaknya, lalu dia panggil sama anaknya, "Nak, sini nak. Ada apa pak? Bapak tadi baru dimimpiin nih. Entah siapa yang datang. Dalam mimpi itu ada orang bilang, abah ini disuruh untuk gali tanah dekat pohon sana, dalam hutan sana. Gali di sana, di situ ada harta karun. Tapi bapak nggak mau ngambil. Cuman bapak ngasih tahu sama kamu dan kamu juga tidak boleh ngambil itu. Pak, ayo kita buktikan siapa tahu benar." Kata bapaknya nggak mau. Kenapa? Karena kata bapaknya prinsipnya, kalau memang itu rezekiku, dia akan nyampe di hadapanku tanpa aku cari. Kamu kata bapaknya jangan juga ngambil itu. Jangan berani-berani. Cuman bapak ngasih tahu aja. Anaknya juga nggak berani. Nah waktu bapak sama anak ini cerita, di samping rumahnya ini kan zaman dulu kan rumah itu kan cuman anyaman bambu tipis sekali kan ya. Jangankan orang bicara, orang berbisik aja kedengaran. Saking tipisnya itu. Cuman walaupun rumah zaman dulu itu terbuat dari tirai bambu atau anyaman bambu, tapi jaraknya jauh-jauh. Kan ya. Kalau sekarang temboknya tembok tebal, tapi dempet semuanya. Rumahnya dempet-dempetan. Makanya yang rumah-rumah yang asrama-asrama itu katanya itu rumah
Dinding rumah tuh semuanya pakai telinga semuanya. Tahu maksud telinga? Pokoknya kalau ada ribut sedikit dari ujung sampai ke ujung kedengaran semua. Nah, kedengaran semuanya, dinding bertelinga semua. Itu kalau orang tinggal di asrama itu. Nah, jadi ketika bapak dan anak ini bercerita, ibu-ibu, ada perampok di situ dengerin. Dia dengar. Jangan-jangan benar juga ini. Akhirnya si perampok ini pun ingin membuktikan kebenaran itu. Dicarilah pohon yang di hutan tadi, benar ada pohonnya. Kemudian di beberapa langkah digalilah tanah tadi. Dong, ternyata betul. Ada peti di situ. Ada peti. Dibuka peti tadi, si maling ini bilang, wah, harta karun ini. Ketika dibuka peti tadi, ternyata bukan harta karun, tetapi barang-barang rongsokan. Ya, bisa dianggap barang-barang sampah begitu. Perampok ini dendam. Kurang ngajar katanya, aku dimain-mainin. Aku dibodoh-bodohin. Akhirnya ini diambil, apa tadi namanya itu? Barang rongsokan ini diambil, masukkan dalam karung. Dibawanya barang rongsokan ini sama perampok tadi. Nah, malam hari ketika si orang miskin lagi ibadah, si perampok naik ke atas atap rumahnya ini, orang miskin ini. Zaman dulu kan cuman atap rumbia begitu, dibukanya atapnya. Ketika lagi zikir, dilemparkan karung tadi nih. Karung barang rongsokan dilemparnya sama si perampok ini, dan akhirnya jatuh tepat di tempatnya orang yang miskin tadi. Lagi ibadah, jatuh di depannya karung. Lalu si orang miskin ini bilang, manggil anaknya, "Nak, sini nak." "Ya bah, ada apa?" "Nih nak, Abah sudah bilang kalau memang itu rezeki Abah, tanpa Abah cari sudah ada di hadapan sini." Kata abahnya, "Coba buka, apa itu?" Maka dibukalah karung tadi. Apa yang terjadi? Ketika dibuka, ternyata benar emas, perak, berlian di situ semuanya. Perampok yang tadi ngelempar tadi bingung, kok bisa jadi berlian ya? Nah, itulah rezekinya dia. Tapi ibu-ibu jangan coba-coba begini. Ya, berzikir aja nggak bakalan juga kita dapat. Kenapa? Makomnya lah. Tempat kita tidak sampai di situ. Ya, tempat kita ini kalau lapar masih ngomel. Ya, kalau mereka itu biar lapar nggak ngomel sudah. Subhanallah. Tuh, ada cerita seorang anak, seorang pemuda maksudnya. Dia jatuh cinta sama seorang putri raja. Seorang pemuda jatuh cinta sama putri raja. Namanya putri raja ini kan ya tentulah cantik. Bersih kulitnya, kata orang zaman sekarang apa? Glowing. Wah, ya. Glowing. Jadi si anak ini bilang sama mamanya, dia hidup cuma berdua sama mama, orang miskin namanya. "Mak, ada apa nak?" "Aku jatuh cinta mak sama anak raja." "Wah," kata anak mamanya, "kamu ini ada-ada aja. Kita dengan anak raja itu atau dengan raja itu antara langit dengan sumur." Artinya kalau bumi ini sumur lebih dalam lagi kan. Jadi jangan menghayal lah bisa kawin sama anak raja. Tapi kata anaknya ini, "Ndak mak, coba kita dulu, mama lamarkan aku ke sana. Siapa tahu diterima sama raja." Anaknya nekat, ya mamanya akhirnya nekat juga, ya sudah kalau gitu kita ke kerajaan. Nah, kebetulan raja ini rajanya bijaksana. Arti rajanya bijaksana itu rajanya ini disayang rakyat, dia sayang rakyat dan sayang rakyat. Ya, apapun keluhan rakyat itu selalu diterimanya. Kalau bisa dibantu, kalau nggak bisa ya tunggu dulu. Berangkatlah si anak ini sama mamanya ke kerajaan. Dia bilang, "Mak," kata mamanya, "wahai tuan raja." "Ya," kata raja, "ada apa?" "Sebenarnya saya malu untuk berbicara denganmu." "Malu gimana maksudnya?" "Iya, saya malu tapi karena terpaksa ya saya harus sampaikan.
Tapi mohon maaf kalau seandainya ini menyinggung Tuan Raja dan keluarga. Kata rajanya, sudah, cerita saja masalahmu. Kalau seandainya bisa, kuselesaikan. Kalau nggak bisa, ya kita tunggu sampai bisa. Kata mamanya begini, wahai Tuan Raja, saya punya anak bujang ini. Dia jatuh cinta dengan putrimu. Saya sudah bilang, engkau tidak bisa menikah dengan putri raja karena kita lain derajatnya. Cuman anak saya ini maksa untuk melamar anak raja. Kalau diterima alhamdulillah, enggak diterima ya yang penting sudah sampailah. Kan ya? Sudah sampai nih, diwakilkan nih. Nah, kebetulan rajanya bukan raja jahat, raja baik. Kata raja begini saja, katanya begini. Raja ini sebenarnya nggak mau terima, tapi nggak enak juga nolak. Karena kan nanti kalau nolak gimana rakyatnya merasa sedih nanti. Kata raja begini saja, katanya, kamu boleh menikah dengan putriku asal ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Kamu ambil satu buah mutiara yang ada di lautan. Itu sebagai maharnya agar engkau bisa menikahi putriku. Coba mutiara di dasar laut, kira-kira gimana ngambilnya? Dan kalaupun ada, berapa harganya? Jangankan beli mutiara, untuk beli beras nasi aja di rumah susah, lauk pauk dan sebagainya. Tapi anaknya ini nekat. Mendengar kata raja minta mutiara, kata anaknya, baik raja, saya akan penuhi permintaanmu itu. Akhirnya si anak ini pun pulang sama mamanya. Mamanya sudah bilang, nak, enggak usah nak, batalkan saja niatmu itu, kita enggak bakalan bisa sama keluarga raja itu. Tapi anak ini Masya Allah, anak yang berbakti. Dia bilang, mak, mama enggak usah repot-repot, biar saya yang bekerja, saya minta izin, tolong doakan saya. Doakan apa? Saya mau cari mutiara di laut. Saya mau cari mutiara di laut. Anak mamanya ini, sudahlah, terserah kamu lah. Akhirnya salaman dia sama mamanya pun doakan mudahan Allah kabulkan hajatmu nak. Berangkatlah si anak ini setelah salaman minta izin doa, berangkat dia ke laut bawa ember. Bawa apa, Bu? Ember. Dia bawa ember. Di pesisir pantai dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Mau ngapain dia? Dia mau nguras laut. Mau nguras laut. Ambil ember dia, malam-malam dia, sudahlah, pokoknya terserah dah. Masuk akal enggak masuk akal sudah. Bismillah, dia kuras laut. Aneh bin ajaib, dengan izin Allah dia cerita itu. Tiba-tiba laut ini mulai surut, mulai mengering. Secara logika kan bagaimana bisa itu? Pasti kalau diambil airnya dibuang ke pantai akan turun lagi ke pantai, balik lagi ke laut. Tapi itulah kuasa Allah, kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semua perkara di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kun fayakun, hakun kada hakun, mesti hakun. Nah, tiba-tiba ibu-ibu air tadi mulai surut. Ikan-ikan yang di laut ribut semuanya. Laut surut. Kalau di Balikpapan kan, waduk habis. Belum hujan, air waduk habis. Ya, mati sudah ledengnya. Nah, untung saya sempat buka ledeng tadi di rumah. Coba bayangkan. Akhirnya ikan-ikan ibu-ibu pada ribut semuanya. Ribut ikan. Diizinkanlah pemuda ini, ternyata dia bisa berbicara dengan binatang. Kata ikan-ikan di laut, ada apa ini kok kita pada
punya air surut ini. Kalau nggak ada air mati kita semua ini. Ternyata dilihat sama ikan-ikan, ada seorang pemuda lagi nguras laut tadi. Kata ikan-ikan ini, ada apa ini? Kenapa kau air laut dikuras? Kata pemuda, saya mau cari mutiara dalam laut itu. Kata ikan, jangan dikuras. Kamu mau berapa sih mutiara? Enggak banyak-banyak, satu aja katanya. Coba kalau kita punya ilmu seperti itu. Mau berapa mutiara? Oh sudah banyak-banyak, satu truk. Kita mah minta satu truk. Tapi pemuda ini enggak rakus dia, cuman minta satu mutiara aja. Akhirnya ikan pun bersepakat mencarikan sebuah mutiara, diberikanlah si pemuda ini sebuah mutiara. Mutiara namanya kan ya, yang di laut itu. Nah setelah dapat mutiara, sudah, terima kasih kata si pemuda, pulang dia. Laut pun kembali seperti semula. Dia ke hadapan mamanya, bilang sama mamanya, "Ma, alhamdulillah aku dapat mutiara." Mamanya juga bingung, kok bisa dapat, gimana caranya? Kok kuras laut, Mak? Itu semua berkat doamu. Ayo mak kita ketemu raja. Kata mamanya, besok kita ketemu raja. Sampai akhirnya besok hari, si pemuda ini dengan mamanya pergi ke kerajaan. Dan pemuda ini pun memberikan mutiara tadi. Wahai raja, inilah mutiara. Dan aku sudah pantas untuk menikahi putrimu. Nah karena raja sudah berjanji tadi, dan raja ini mengerti dan mengetahui bahwa anak ini adalah anak yang saleh, berbakti sama orang tuanya, maka raja pun yakin menikahkan putrinya dengan si anak ini. Dan ternyata setelah kejadian itu pernikahan tadi, Allah memberikan keturunan dari mereka berdua anak-anak yang saleh dan salehah. Nah itu tadi masalah rezeki itu. Memang takdirnya bisa dapat. Kalau kita nggak dapat, nggak bakalan kita, biarpun kita nyedot air laut atau kemana-mana, nggak bakalan dapat juga. Paham kira-kira Bu ya? Ada saya digambarkan tuh ya di animasi. Kalau kita sekarang namanya animasi. Zaman Bahar itu namanya film kemos. Orang Banjar bilang film kemos, kokos. Kalau anak Balikpapan bilang kokos, film kokos. Kalau orang Banjar namanya film kemos. Jadi animasi begitu. Ini ada orang dua nih, gali tanah, gali tanah. Yang satu dapat berlian, berlian. Yang satu ini gali-gali nggak dapat berlian. Di depan matanya dia nggak bisa dapat. Akhirnya dia putus asa. Nah itulah rezeki tadi. Padahal sama-sama lubangnya dekat-dekatan, tapi kalau tidak rezeki bagaimana? Nggak bisa dilawan tadi. Nah jadi rezeki itu subhanallah memang Allah yang mengaturnya. Ada seorang ulama nih ya. Ulama ini anggaplah dia mau sholat. Nah sebelum sholat itu dia punya daging lah di atas meja. Nah ketika dia mau sholat, tiba-tiba ada seekor kucing datang mengendap-endap mengambil daging tadi yang ada di atas meja. Ulama tadi ngelihat gitu. Lalu si kucing ini mengambil daging tadi, tapi aneh, daging tadi tidak dimakannya. Daging tadi tidak dimakan, cuman digigit daging tadi. Lalu dibawa pergi sama kucing tadi. Kucing ini enggak lari juga, jalan santai. Dia tahu ada orang yang punya, tapi kucing dengan tenangnya berjalan mengambil daging tadi. Karena tahu bahwa ulama ini tidak akan memukul dia. Cuman ulama ini heran, kok daging itu enggak dimakannya ya? Cuman dibawanya saja. Dibawa kemana itu daging? Dibawalah daging tadi sama kucing. Jalan. Setelah beberapa saat kucing itu pun berhenti di sebuah pohon. Daging itu pun ditaruh di depan pohon tadi yang ada lubangnya. Jadi ada lubang di pohon tadi.
Setelah itu kucing ini pun pergi. Loh, kenapa taruh daging di situ, kata ulama. Jadi ulama ini membuntutin kucing tadi. Nah, tidak lama kemudian keluarlah seekor ular dari lubang pohon tadi. Dan ternyata ular ini buta. Ular ini buta, nggak ada matanya begitu. Nah, setelah itu keluar, lalu dia kan ular itu biarpun dia punya mata tapi tetap nggak bisa melihat, apalagi nggak punya mata sama sekali. Dia bisa memangsa musuhnya itu dengan ini, sensornya di lidahnya dia. Makanya ular itu kan sering gini, mulutnya sering, lidahnya itu sering keluar. Makanya kalau ada perempuan, laki-laki, apalagi perempuan, mulutnya itu suka plap 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 plap, ya. Itu biasanya perempuan ular katanya. Artinya bukan ngomel, apa namanya itu, nyebar fitnah, nyebar berita bohong. Itu biasanya katanya itu ular. Perempuan itu perempuan ular. Mulutnya berbisa. Nah, kenapa? Karena dia menyebarkan fitnah, menyebarkan racun. Nah, coba lihat tuh. Nanti di akhirat kalau ada orang yang seperti itu, ya di dunia ada seperti itu, nanti bangkit dari kubur jadi ular dia. Lidahnya begitu. Nah, disebut perempuan ular karena lidah ular itu sering keluar. Maksudnya perempuan ini suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip dan sebagainya. Jadi keluarlah ular tadi dan memakan daging tadi. Dimakannya daging tadi sama ular ini. Setelah itu ular tadi masuk ke dalam lubang. Nah, melihat kejadian itu si ulama ini bilang, wallahi demi Allah, kata dia, saya setelah melihat kejadian itu, saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut lagi dalam masalah yang namanya rezeki. Kalau seandainya yang pada umumnya ular dengan kucing itu kalau bertemu selalu kelahi, apalagi kalau kucing yang masih lincah-lincah itu, kalau ada ular dimaininnya ular tadi. Tapi aneh bin ajaib, pada saat itu ular dan kucing ini bersahabat, bahkan kucing menolong ular yang buta tadi untuk memberi makan. Kalau seperti itu, kata ulama, maka aku tidak pernah akan takut lagi tentang masalah rezekiku. Dengan keyakinan yang kuat, maka si ulama tadi itu pun akhirnya tidak pernah lagi khawatir tentang masalah rezeki. Jadi kalau ada orang dapat rezeki, tetangga kita bisa beli mobil, ya alhamdulillah, itu rezekinya dia. Kita ngiri, ngapain ngiri? Ya kan ya? Kita cukup bersyukur, alhamdulillah dia dapat mobil, saya tidak dapat mobil. Berarti apa ya? Di akhirat saya nggak banyak pertanyaan. Karena kalau orang banyak harta, nanti pertanyaannya juga banyak. Nabi Sulaiman itu kan ibu-ibu, nabi yang paling kaya. Bahkan bukan kaya saja di antara nabi dan rasul, tapi paling kaya dari seluruh dunia. Dari zaman dulu sampai akhir zaman tidak ada yang bisa mengalahi kekayaan Nabi Sulaiman. Itulah yang menjadi incaran dari orang-orang Israel, Zionis Yahudi, ya, untuk merebut Palestina. Kenapa? Karena Baitul Maqdis, mereka meyakini bahwa di bawah Baitul Maqdis itu adalah kerajaannya Solomon. Orang Yahudi bilang nyebutnya Solomon. Kita bilang Sulaiman, Nabi Sulaiman. Karena kalau dibongkar di Baitul Maqdis itu, mereka meyakini itulah kerajaan Nabi Sulaiman, yang di bawah situ tersimpan begitu banyak harta peninggalan Nabi Sulaiman yang tidak pernah akan bisa ditandingi oleh siapapun juga. Itu incaran mereka. Nah, salah satu incaran mereka yaitu ada orang yang mengatakan demikian. Nabi Sulaiman itu kaya, Bu. Bahkan dikatakan istrinya saja sampai 1000 orang. Ya, satu kelurahan istrinya semua. 300 istri yang asli, 700 selir. Kalau bahasa kita selir, kalau bahasa Arabnya jariyah. Luar biasa Nabi Sulaiman itu. Apa yang terjadi di akhirat? Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling terakhir
masuk surga. Kenapa? Karena begitu banyaknya beliau punya harta sehingga ditanya berlipat-lipat juga. Min aina hasabta, min aina hasata, wa ila aina kasabta. Kamu dapat dari mana dan kemana kamu menggunakannya. Nah, jadi seperti itu tuh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu beliau walaupun kaya tetap bekerja ya. Tetap bekerja juga. Untuk apa? Untuk keperluan beliau sendiri. Jadi bukan mentang-mentang kaya kemudian fasilitas dipakai semua, enggak. Beliau tetap bekerja juga untuk memakan makanan sendiri. Ada cerita terakhir. Tidak ada pertanyaan kan? Ini saya ada dapat cerita, baca di artikel gitu ya, di media sosial dikirimin, ada saya baca. Ceritanya wallah alam benar atau tidaknya, cuman ceritanya unik. Ceritanya aneh-aneh tapi sebagai pelajaran saja ya. Jadi ada orang kaya nih ya, orang kaya ini hidup sebatang kara. Nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya keluarga. Kaya banget. Ya anggap saja dia punya harta itu 10 miliar lah. Harta yang bergerak dan yang tidak bergerak apabila dikumpulkan anggaplah 10 miliar. Akhirnya orang kaya ini sudah mau meninggal, sudah tua mau meninggal. Dia bikin sayembara. Bikin sayembara. Kata dia, siapa yang mau menemani aku di dalam kubur setelah aku meninggal selama 40 hari, maka akan kuberikan separuh daripada harta kekayaanku. Jadi kalau 10 miliar, 5 miliar lah. Nemanin dia dalam kubur selama 40 hari. Karena kan kalau orang meninggal nih ya, kemudian yang melayat ini belum berangkat, belum pergi, itu malaikat mungkar nakir belum mau datang. Berapa langkah itu? Kalau 7 langkah ya. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian diantarkan sama orang yang hidup, malaikat nggak mau datang dulu. Sampai 7 langkah berjalan, pelayat-pelayat ini dikubur, baru mungkar nakir datang untuk menanya. Ya tujuannya si orang kaya ini supaya selama 40 hari itu mungkar nakir nggak nanya dulu. Nggak ada yang mau nemanin dia dalam kubur. Tapi ada yang nekat. Seorang pemuda tukang kayu. Tukang kayu. Katanya saya mau nemanin bapak katanya. Tapi saya nggak mau separuh harta bapak. Nah, terus saya mau semuanya. Kok mau semuanya? Ya karena nggak ada yang mau nih. Kalau bapak nggak mau semuanya, ini orang-orang nggak ada yang mau, maka aku naikkan harganya, semuanya aku minta. Kata orang kaya ini, iyalah, nggak apa-apa semuanya. Tulis MOU, bahasanya tulis perjanjian ke notaris apa semuanya. Dibikinkan kuburan besar begitu ya, taruh oksigen dan sebagainya, makanan lengkap semua. Sampai waktunya meninggal dunia. Orang kaya ini meninggal dunia. Nah ketika meninggal masukkan jasad dalam kubur, si pemuda ini masuk ke dalam kubur, kasih oksigen selama itu kan ya. Pulanglah si orang-orang pada pulang. Ketika pulang semuanya, datang malaikat mungkar nakir. Bingung mungkar nakir nih, lah ini yang ini mati, yang ini hidup, tapi hidup dalam kubur. Mau ditanya siapa yang mau ditanya? Akhirnya malaikat nanya orang ini, kamu siapa? Aku Fulan bin Fulan. Sudah, malaikat pulang. Dah lama besok datang lagi. Kamu ngapain di sini? Nemanin itu orang mati. Pulang lagi, datang lagi besok hari. Setiap hari datang. Tujuannya mau nanyain orang mati tapi nggak bisa karena masih ada yang hidup. Kerjamu apa di dunia? Cari kayu bakar. Pulang lagi malaikat. Besok datang lagi. Kayu bakar kamu cari di mana? Di hutan. Pulang lagi, besok datang lagi. Hutannya punya siapa? Gak ada yang punya. Bukan artinya zaman dulu kan gak ada yang punya hutan. Bebas.
Datang besok pulang. Besok lagi kata malaikat, kamu cari kayu pakai apa? Pakai kampak. Pulang lagi. Besok datang, kampak punya siapa? Punya aku. Pulang lagi. Besok datang, itu kampak punyamu. Dari mana kau dapat? Saya beli. Pulang lagi. Besok datang, kamu beli pakai apa? Pakai uang. Kan zaman dulu itu kan ada orang jual beli pakai uang, bisa juga pakai barteran. Ya, beras ke apa, ini pakai uang. Datang lagi pulang, besok datang lagi. Uang kamu tuh kamu dapat dari mana? Pokoknya selama 40 hari itu pertanyaannya setiap hari datang cuma satu kali. Dan hanya sekitar masalah kampak saja. Sampai 40 hari orang-orang pada kumpul semuanya di depan, di atas. Digalilah kuburan tadi. Setelah digali kuburan, orang ini pun keluar, dia bilang, demi Allah, ampun, katanya ampun. Saya tidak mau lagi. Saya tidak mau hartanya orang kaya itu. Enggak mau katanya. Saya tetap jadi orang miskin aja. Kaget orang. Loh kenapa enggak mau? Kemarin kamu kepingin 10 miliar itu. Ibarat kata nih ya. Enggak mau katanya, enggak mau lagi. Kenapa? Kamu tahu enggak? Setiap hari Munkar Nakir datang menanya di itu hanya sekitar masalah kampak aja. Padahal hartaku cuma satu cucunya cuma kampak. Bagaimana 10 miliar itu katanya nanti. Setelah itu ampun katanya, enggak mau lagi katanya. Nah beruntunglah kita yang enggak banyak harta. Karena kalau kebanyakan harta repot juga. Cuman kalau enggak punya harta repot juga. Memang uang itu enggak bisa dibawa mati. Tapi kalau orang enggak punya uang bisa mati. Iya, ya Bu. Uang enggak dibawa mati. Tapi kalau orang enggak punya uang bisa mati. Harta itu enggak dibawa mati. Tapi kalau orang enggak punya harta bisa mati. Apalagi sudah enggak punya harta, enggak punya hartati lagi. Ya ala kuliah seperti itu. Intinya di dalam masalah hidup dan kehidupan kita ini memang Allah memberikan rezeki kita masing-masing. Tapi ketahuilah rezeki setiap kita ini berbeda-beda dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita itulah rezeki yang paling baik dari Allah buat kita. Yang jadi orang kaya maka bersyukurlah dengan hartanya, pergunakan harta itu untuk sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai pelit, jangan sampai disimpan macam-macam, pergunakanlah di jalan Allah. Yang tidak punya harta banyak, maka bersyukur juga, karena di akhirat tidak terlalu banyak pertanyaan tadi. Nah ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kiranya cukup sekian dulu. Kurang lebih ada Nah, ya makanya tadi jangan orang bahari, yang penting itu cukup berkah dan cukup. Banyak susah juga, kekurangan susah juga. Harta memang enggak dibawa mati, duit memang enggak dibawa mati, tapi kalau orang enggak punya harta, enggak punya duit, bisa. Ya ala kuliah, mudahan diberkahi semua oleh Allah Ta'ala. Baik, cukup sekian. InsyaAllah kita sambung nanti di kesempatan akan datang. Apabila ada yang kepingin berumrah, masih ada di bulan November, tanggal 30 November, 30 Desember, dan 15 Januari. Kalau ada yang berminat, InsyaAllah nanti bisa disambung. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.